Ya, Assalamualaikum Bu Apri. Ya, waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan dulu saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Ya. Kabupaten Garut. Kali ini saya akan melakukan praktik dalam rangkaian supervisi akademik terhadap Bu Apri ya, dalam pembelajaran yang menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri ya, bersama Bu Apri. Bu Apri ini adalah mata pelajaran matematika ya, betul? Ya, pelajaran matematika. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah hari ini keadaannya dalam sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Saya akan mencoba mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan dan mengembangkan kemampuan dari Ibu sendiri. Semoga mungkin dari pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan dapat meningkat serta dapat memberikan manfaat untuk murid-murid kita nanti. Pertama-tama mungkin dalam percakapan praobservasi ini terlebih dahulu dalam bentuk persiapan agar Ibu Apri lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi apa yang akan Ibu Apri ajarkan kepada anak-anak? Saya sudah merencanakan untuk pertemuan nanti supervisi itu adalah sistem persamaan linier 3 variabel Pak, dari materi yang kedepannya saya mau coba. Jadi materinya itu sistem persamaan linier 3 variabel. Bagaimana dengan tujuan dari pembelajarannya Bu Apri? Tujuan dari materi tersebut saya tuh udah mulai siswa itu pertama dapat memodelkan model matematika ya dari bentuk materi kontekstual. Jadi yang ada dalam kehidupan sehari-hari dimodelkan ke dalam bentuk matematika. Itu aja tujuannya. Ya, bagus tujuannya Ibu. Nah, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu Apri capai seperti apa? Kalau dari segi siswa ya, pengembangan siswa mungkin saya tujuannya itu pengembangannya siswa itu lebih aktif, terus siswa bisa kolaborasi dengan rekannya, diskusi ataupun berpresentasi nantinya. Oh, bagus, baik sekali Ibu. Pengembangan yang akan Ibu capai atau nantinya kedepannya akan dikembangkan untuk anak-anak tadi sangat bagus. Dan kira-kira yang akan lebih spesifik untuk dikembangkan apa kira-kira yang lebih spesifik? Spesifiknya mungkin sama seperti tujuan pembelajaran ya tadi, masuk ke dia dari soal kontekstual ke dalam model matematika. Nah itu tujuan utamanya mungkin. Terus materi pembelajaran yang disampaikan itu dapat tersampaikan. Terus setelah itu mungkin dari metode pembelajarannya juga disesuaikan juga. Nah itu paling media dan kegiatannya itu sih yang lebih spesifikasi pada pembelajaran. Bagus sekali Ibu. Bagaimana kira-kira strategi yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran Ibu tadi? Kira-kira strateginya mungkin saya akan mencoba untuk pada pendekatan kontekstual ya Pak ya. Terus dengan metode problem based learning. Oh, jadi metode yang akan digunakan itu adalah metode problem based learning karena ada permasalahan itu ya yang diambil dari keseharian ke dalam pembelajaran materi. Iya, Bu. Jadi strategi dengan metode-metode tadi yang akan Ibu Apri laksanakan di kelas nanti ya seperti itu. Mudah-mudahan tujuan dan juga metodenya itu semuanya tercapai kepada anak-anak. Kira-kira waktu pembelajarannya kapan Bu yang akan dilaksanakan ini? Sekitar siang ya. Siang nanti. Siang nanti pelajaran setelah istirahat. Setelah istirahat ini. Sekarang ya. Dicoba. Dan yang terakhir mungkin harapan
ketika Ibu melakukan observasi seperti ini, yang akan dilakukan seperti apa, Bu? Harapannya ya pertama mungkin materi tersampaikan, terus anak-anak bisa lebih memandang pembelajaran matematika tuh ternyata tidak sesulit itu gitu. Betul. Jadi dibangun untuk si anak tuh ketika pelajaran matematika tuh ternyata seru nih gitu, seperti itu. Karena memang pelajaran matematika itu dikaitkan dengan keseharian gitu. Karena jadi memang matematika itu kan istilahnya mata pelajaran yang sangat pasti ada lah, selalu ada dalam itu. setiap hari gitu. Ya, betul Bu. Saya pun berharap demikian, dapat berjalan dengan baik dan dapat sesuai dengan apa yang Ibu harapkan, seperti itu. Karena mungkin masih ada beberapa waktu yang ingin kita laksanakan, tetapi karena waktunya mungkin nanti akan masuk ke pembelajaran, mungkin Bu Apri setelah ini akan siap-siap terlebih dahulu untuk masuk ke kelasnya, ya seperti itu Bu. Dan mungkin setelah melakukan observasi ini, nanti kita di kelas akan melakukan kembali kegiatan sesudah kegiatan dari kelas tersebut, yaitu pasca observasi. Jadi nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik Ibu Mirsa Iriani dan juga saya. Jadi nanti kita akan 3 orang melakukan kegiatan pasca observasi setelah kegiatan mengajar nanti di kelas, seperti itu, Bu. Itu saja mungkin Ibu percakapan praobservasi ini, dan mungkin kita akan berjumpa kembali di kelas untuk kegiatan supervisinya. Dan nanti dilanjut dengan kegiatan pasca observasi. Itu saja mungkin Ibu, ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya coba dulu di kelas, mungkin nanti silahkan dikasih masukan ataupun misalnya perbaikan untuk kedepannya. Itu saja mungkin Bu, silahkan kembali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Saya bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, udah pada segar-segar di pagi hari ini ya. Gimana, udah siap untuk belajar hari ini? Siap. Kita cek dulu ya, apakah masih ada sampah di sini atau masih seragamnya masih kurang rapi. Silahkan dicek dulu ya, lihat dulu keadaan sekitarnya. Nah, ternyata udah pada bersih ya. Kalau sekiranya masih ada sampah di kolong bangku, boleh dibersihkan dulu ya. Oke, udah siap semuanya? Siap. Nah, siap. Untuk mengawali pembelajaran, mungkin kita awali dulu dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa, silahkan dipimpin untuk berdoa dulu. Bersikap siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah,
Selanjutnya Ibu akan mengecek dulu kehadirannya ya. Nah, kita Ibu absen dulu. Sekarang kelas. Nah, Ibu akan absen dulu. Oke, Al-Iza, hadir? Hadir. Almira? Asraeni? Bayu? Hadir. Dias? Oke. Ezar? Hadir. Firmansyah? Oke. Haikal? Imas? Oke. Zila? Kaila? Khairiyah? Baik. Aziz? Marsa? Mira? Oke. Muhammad Alfi? Hadir. Muhammad Fahri? Muhammad Nanda? Naila? Oke. Najwa? Nengsri? Nikeisha? Oke. Pairita? Putri? Kumilaila? Ya. Resti? Oke. Risma? Rizky? Sasa? Cynthia? Siti Nopia? Fania? Witri? Ya. Wulan? Nah, hadir semuanya ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalian selalu kompak ya, hadir semua dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap kita mulai belajar? Siap. Semangat? Semangat. Oke, untuk memulai ke materi, kita tumbuhkan dulu rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan lagu wajib ya. Nah, siapa yang mau memimpin lagu wajib? Nah, boleh ya. Oke, dipersiapkan untuk teman-temannya. Silahkan. Yang lainnya boleh berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia berbangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, sudah selesai. Silahkan duduk kembali semuanya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian ya. Kita akan belajar hari ini tentang apa? Tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Tapi sebelum itu Ibu akan bertanya dulu nih materi yang seminggu yang lalu udah kita pelajari, yaitu tentang sistem persamaan linier 2 variabel. Kira-kira ada yang masih ingat nggak nih sistem persamaan linier 2 variabel? Siapa? Apa itu 2 variabel sistem persamaan 2 variabel? Ada yang bisa jawab? Boleh? Sistem persamaan 2 variabel itu ada 2 variabel. Ya.
sistem persamaan linear 3 variabel berarti ada 3 variabel. Mengandung 2 variabel, 3 variabel. Bisa nggak variabelnya itu enggak X, Y aja? Nah, apa bisa diganti dengan A, bisa B. Terus di sana bentuk umum sih. Coba ada yang tahu nggak bentuk umum dari sistem persamaan 2 variabel atau 3 variabel? Ada yang tahu nggak bentuk umumnya? Bentuk umum dari yang sudah kalian pelajari kemarin. Bentuk umum sistem persamaan 2 variabel ataupun 3 variabel. Boleh? Ya? AX tambah BY sama dengan C. Oh, itu untuk 2 variabel. Kalau untuk 3 variabel, coba. Ada nggak sebelah sini yang mau jawab? Apa? Iya, boleh. AX tambah BY tambah CZ sama dengan hasilnya. Sama dengan hasilnya ya. Hasilnya apa? Punya nilai variabel atau tidak hasilnya? Tidak, hanya konstanta saja. Nah, itu 3 variabel itu yang ketiganya itu memiliki variabel ya. Jadi ada yang barusan kata teman kalian, terima kasih ya. Ada AX sama ditambah dengan BY sama dengan C itu untuk 2 variabel. Bentuk umum dari persamaan 2 variabel. Terus persamaan 3 variabel itu AX ditambah BY ditambah misalnya untuk CY ditambah sama dengan D. Berarti ada 3 variabel dan hasilnya tetap konstanta. Yang disebut persamaan linier berarti ada beberapa persamaan itu. Jadi tidak hanya satu persamaan tapi gabungan dari semua persamaan. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita belajar di sini memodelkan dari materi kehidupan sehari-hari. Jadi nanti bentuk yang munculnya itu adalah bentuk soal cerita, ya. Nah, yang sudah kita pelajari itu kan langsung ke dalam model matematikanya yang kemarin ya. Nah, kalau sekarang yang dipelajarinya itu adalah soal-soal yang bentuknya cerita, ya. Nah, nih, sebelum itu Ibu tanya dulu ya. Nah, apakah sistem persamaan linear sistem persamaan linear 3 variabel itu definisinya? Mungkin ya, ini definisi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Apa definisinya? Ada yang tahu? Masih ingat nggak? Nah, ada nggak? Tahu nggak? Nah, tadi mencakup 3 variabel. Nah, kalau metodenya, metode yang untuk menyelesaikan apa? Untuk menyelesaikan sistem persamaan 3 variabel nih. Nanti kalau dalam soal cerita itu selain memodelkan ke dalam bentuk matematika, itu harus ada penyelesaiannya. Bagaimana caranya? So, siapa yang tahu? Masih ingat? Iya, boleh. Iya, metode apa saja? Iya. Nah, bagus ya, masih ingat. Ada metode substitusi, ada metode eliminasi, ada juga metode campuran. Campuran itu apa? Kedua, menggabungkan dari eliminasi dan substitusi. Nah, itu ya. Jadi, kita juga akan nanti menggunakan metode tersebut. Boleh bebas ya, boleh menggunakan eliminasi dulu, atau misalnya lebih mudah disubstitusi juga boleh ya. Nah, ini Ibu ada sebuah video ya. Kita lihat video dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian pernah lihat atau pernah mengalaminya. Nah, kalian simak nih. Apakah bisa diselesaikan dengan cara SPL tapping? Nah.
lagi makan coklat. Kalian mau? Emang kalian beli apa aja? Dua roti, 5 coklat, dan 1 jus. Harganya Rp51.000. Aku favorit banget sama coklat. Oh iya teman-teman, kalau harga satu roti, satu coklat, sama satu jus berapa ya? Nah, itu ya. Ada 3 orang teman, dia lagi yang tadi apa? Jalan-jalan berdua dulu ya. Siapa yang jalan-jalan? Meta sama? Nah, Meta sama Kiki dia jalan-jalan ternyata mau ke kafe ya. Nah, kafe atau tempat kantin lah gitu ya. Nah, bertemu siapa? Bertemu Dela. Ternyata dia membeli barang yang sama dengan barangnya apa aja tadi? Roti, coklat, sama jus. Nah, itu ya yang udah dilihat itu ada 3 benda atau 3 barang yang mereka beli dengan beda-beda jumlahnya. Nah, berarti kita mengkelompokkan nih yang tadi. Siapa? Yang pertama, Meta. Meta beli berapa? 1. Nah, 2 coklat. Nah, 1 jus. Dengan harga berapa? 24.000. Nah, berarti kalau misalnya nanti kalian tinggal memodalkannya, kita memisahkan aja. Roti itu kita misahkan apa? Roti itu X. Terus selainnya coklat Y. Dan jus Z. Bisa ya? Mudah ya? Nah, nanti kalian kalau misalnya ada model soal yang seperti itu, kalian tinggal memodelkannya ke dalam bentuk matematika di mana misalkan dulu misalnya rotinya jadi X, terus apa lagi? Tadi coklatnya jadi Y, terus yang jusnya jadi Y. Maka nilai hasil pembeliannya ada. Agar apa? Agar memudahkan nanti seperti apa? Tadi Agung ya, Agung yang mau beli satuan itu, 1 roti, 1 jus atau 1 coklat. Nah, itu ya. Jadi memudahkan, oh harga satuannya tuh udah tahu kita. Jadi tinggal berapa nih Agung membayar. Nah itu ya. Jadi kalau kalian nanti bareng-bareng main ke kantin, ya kalaupun misalnya teman-teman ada yang nitip nih jajan, Bu saya mau jajan ini, kalian kan bisa menghitung harga satuannya. Nah itu ya. Nah itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, dari video yang barusan sebenarnya kita memberitahukan di sini apa pentingnya belajar dari SPLTV ya. Pentingnya itu pertama mungkin menyelesaikan jual beli pasti ya, memudahkan ya, memudahkan untuk bertransaksi. Nah, itu. Terus menentukan keuntungan kerugian. Nah, untuk selebihnya mungkin manfaat yang akan dipelajari itu kalian bisa cari tahu sendiri ya. Kelebihan dari pembelajaran ini ya. Mungkin ini hanya beberapa dari manfaat untuk pembelajaran. Nah, itu ya. Nah, itu. Nah, ini pencapaian yang akan kita pelajari saat ini ya. Kita siswa ini dapat menyelesaikan yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, dan sistem pertidaksamaan. Mungkin setelah ini materi yang akan selanjutnya adalah pertidaksamaan ya. Jadi dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan atau fungsi kuadrat yang sudah ya. Nah, itu eksponensial juga sudah, fungsi eksponensial juga sudah. Berarti kita akan mencapai ke dalam sistem persamaan linier 3 variabel untuk hari ini ya. Tujuan untuk belajar hari ini yaitu
kalian dapat memodelkan masalah kontekstual. Nah, kontekstual itu yang tadi ya, yang dalam kehidupan sehari-hari. Ke dalam sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, itu jadi tujuan kita hari ini adalah memodelkan ya dari masalah kontekstual ke dalam bentuk matematika. Terus kalian juga dapat menentukan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu berarti hasilnya ya, nilainya misalnya kalau ada satuan-satuannya ya. Dari persamaan linier 3 variabel ke dalam masalah kontekstual yang benar. Nah, itu ya. Jadi nanti Ibu akan memberikan permasalahan ya. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk acuan pembelajaran hari ini ya. Yaitu pertama mungkin Ibu akan memberikan tadi apa? Soal atau permasalahan dalam kehidupan sehari, boh jual beli ataupun misalnya dari kegiatan sehari-hari dalam perdagangan. Nah, itu ya. Nah, setelah itu kalian akan memasukkan ke dalam sistem persamaan linier 3 variabel dengan cara berdiskusi. Jadi langkahnya sekarang mungkin Ibu akan membuatkan sebuah kelompok ya. Setelah kelompok, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, itu ya. Nah, setelah LKPD-nya mungkin kalian bisa berdiskusi yang ada di LKPD yang Ibu bagikan. Nah, itu ya. Setelah berdiskusi, mungkin nanti ada salah satu dari kelompok kalian bisa mempresentasikannya di depan. Nah, itu. Jadi untuk hari ini kegiatannya seperti itu. Ya, setelah itu mari kita simpulkan dari pembelajaran yang akan dipelajari. Paham ya? Oke, karena kemarin Ibu sudah bagikan kelompoknya ya lewat WA grup ya. Berarti sudah ada ya kelompoknya. Mari sekarang kita gabungkan dari kelompok 1 mungkin bisa sebelah mana ya? Kelompok 1 sebelah sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 mungkin sisanya nanti ada ruang untuk kelompok 5. Karena di sini Ibu udah membaginya 5 kelompok ya. Ibu sudah membaginya 5 kelompok. Nah, itu ya. 5 kelompok silahkan. Kelompok 1 yang sudah Ibu berikan yaitu di sini ada Pairita, Dias, Firman, Ulan, Hoiria, Asraini, Nikaisya ya. Kelompok 2 Resti, Cynthia, Kumilaila, Naila, Ezar, Muhammad, Nanda. Kaila, Haikal, Imas, Fahri, Siti Nopia, Risma. Kelompok 3. Kelompok 4 Putri, Fania, Witri, Zila, Mira, Salsa. Kelompok 4. Nah, ini kelompok 5 yang terakhir, Nengsri, Rizky, Alfi, Aziz, Najwa, Almira. Silahkan bertemu dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Boleh digabungkan bangkunya, silahkan. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Sebelah sini. Oke, baik. Kelompok 1 sebelah sini ya, kelompok 1. Kelompok 2. Ya, kenapa? Ini kelompok 3 udah cukup? Kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 2 boleh. Nanti kasih tahu Ibu ya, kelompok 2 sebelah mana, kelompok 3 sebelah mana. Oke, kasih ruang untuk berjalan ya. Oke. Baik, bagus ya. Silahkan. Oke, Jas sudah menemukan kelompoknya? Sudah. Ya. Oke. Sebelah sana. Baik. Nah, berarti ini ke sebelah sini. Oke, kelompok 1. Mana perwakilan kelompok 1? Nah, ini untuk LKPD-nya. LKPD-nya, silakan. Untuk kelompok 2, LKPD sama bahan bacaan dan ini ya, contoh-contoh soalnya. Kelompok ini, kelompok berapa? 3. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya?
Dan ini kelompok yang terakhir. Oke, baik ya. Coba baca dulu, lihat di layar juga Ibu udah menampilkan untuk ini ya. Udah menampilkan bentuk permasalahan soalnya ya. Nah, kalian bisa lihat di sana untuk permasalahan soalnya bahwa boleh, ada yang mau baca silahkan. Ya. Ada yang mau baca? Silahkan di sana. Boleh, boleh. Silahkan untuk membaca ya. Pada hari Minggu, Nurul, Agung, dan Satrio pergi berwisata ke Taman Balapamba. Mereka membeli oleh-oleh di warung Pak Ilham. Nurul membeli 4 bungkus keripik pare, 6 bungkus intip madu, dan 4 bungkus stik ubi dengan harga Rp160.000. Agung membeli 4 bungkus intip madu dan 5 bungkus stik ubi dengan harga Rp110.000. Sedangkan Satrio membeli 4 bungkus keripik pare, 2 bungkus intip madu, dan 1 bungkus stik ubi dengan harga Rp70.000. Saat akan pulang, Puji menyusul untuk membeli 1 bungkus keripik pare, 1 bungkus intip madu, dan 1 bungkus stik ubi dengan membawa uang Rp100.000. Pertanyaannya, A. Apakah uang Puji cukup dan bersisa? Dan B. Jika iya, berapa sisa uang Puji? Nah, itu ya. Nah, silakan kalian diskusikan bagaimana nih untuk menjawab dari apakah cukup uang Puji yang ada atau berapa harga satuannya ya. Berarti kita harus mencari dulu nilai satuannya. Nah, dari itu ada tahapan-tahapan di sana ya. Ada tahapan yang bisa kalian diskusikan dari awal ya. Yang pertama mungkin apa di sana? Nah, di sana yang pertama kalian tulis dulu nama kelompoknya ya. Jangan lupa nama kelompoknya. Boleh. Sudah nama kelompoknya, mungkin nanti di sana juga ditulis ya buat bahan presentasinya. Ditulis nama kelompoknya. Oke, nama kelompoknya sudah. Tulis ini kelompok berapa. Ya. Oke, nama kelompoknya. Baik. Kan ya, sambil teman-temannya dibaca-baca materinya, silahkan ya. Ya, di sana ada langkah-langkah, contoh-contoh soal ada ya. Boleh. Oke, ini kelompoknya ya. Nah. Satu. Oke, sebelah sini ya, boleh. Oke, berapa orang? 6 orang. So, dibaca ya. Di sana ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama bisa dilihat ya. Oke, dibaca. Oke, silahkan diskusikan ya untuk kelompoknya. Jika ada pertanyaan mungkin atau misalnya yang kurang paham, langkah awalnya boleh ditanyakan ya. Iya, kenapa? Ada kesulitan? Oke, sambil Ibu nilai ya. Sebentar. Ini namanya siapa, Neng? Ya. Oh, iya. Apa kesulitannya? Ibu buat yang di sini Iya. mencari dulu, memasukkan, misalkan Nurul membeli keripik pare berapa? Iya. Terus membeli intip madu berapa, Mm-mm. berapa, Iya. dan harganya berapa? Iya, berarti dari cerita ini kita masukkan dulu berapa nilai-nilainya ke sini ya. Jadi satu-satu dulu masukin ke sini. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Sudah bisa. Ya. Ini kelompok 1. Iya. Oke. Iya, nah terus nama kelompoknya, kelompok 3 namanya siapa aja, baru kalian tinggal memisahkan, ya, memisahkan sesuai langkah-langkahnya.
Sudah bisa? Ya, bagus. Nah, gitu ya, satu-satu. Oke. Boleh. Sudah bisa? Oke, bagus ya. Sudah dimasukkan nilai-nilainya ke langkah pertama? Ya. Hati-hati ya. Kenapa ini kosong? Hah? Agungnya membeli 4 bungkus intik madu sama 5 bungkus stik ubi doang. Oh iya, berarti tidak membeli? Oh iya, oke, bagus. Oke, lanjutkan ya. Nah, untuk langkah yang pertama sudah semuanya ya. Nah, kegiatan. Nah, ini ya, ada tabel di mana mengisi satu-satu dari soal cerita ya. Oke. Oke, bisa. Oke, lanjutkan ya. Oke, ada kesulitan tidak? Ya, lanjut ya, silahkan. Ya, kenapa? Ini yang ditanyain kan Ya, langsung ke sini. ya. Ini sudah diisi? Nah, sudah. Ini mah dari ini ya, uraian dari tabel. Lanjut ke langkah 2-nya, ini memisahkan, tadi memisahkan ya, satuan. Ini nilai X, Y, Z. Boleh bisa diganti ya, nggak selalu X, Y, bisa A, B, C. Terus gimana masukannya? Nah, begitu, masukkan harga 1. Jadi keterangannya harus lengkap ya, harus ada harganya, harus ada berapa buahnya, terus apa keterangannya itu. Nah, itu boleh. Nice, bagus. Nah, seperti itu ya. Coba yang sebelah sini sudah nyampe mana? Nah, udah bisa ya memisahkan? Iya, mulai ke langkah 2 ya. Silahkan dimisahkan langkah 2. Sudah semuanya ke langkah 2? Oh, mau ini. Sok, silahkan ke langkah 2. Harga 1 bungkus. Ya, boleh. Ya, Ibu kesana. Ya. Bagaimana? Iya. Ya. Langkah keduanya udah bisa? Udah, ya, bisa ya. Ini yang kedua itu adalah memisahkan ya, memisahkan satu barang ini tuh X, Y, Z. Tapi boleh diganti dengan kalau kalian mau ganti boleh A, B, C, boleh P, Q, R. Nah itu ya, jadi tidak terpaku sama variabel X, Y, Z aja. Nah itu ya. Terima kasih. Ya. Samaan 1 dengan 2 dan 1 dengan 2 dengan 1 dengan 3. Oke, berarti kalian sudah maju ke
Nah, ini ya, sudah maju ke langkah 2 dan langkah 3 ya. Nah, langkah 3 baru apa? Modelkan matematikanya ya. Nah, modelkan matematika. Sudah sini modelnya, ada kesulitan? Tidak. Oke, coba Ibu cek ya. Untuk yang langkah 3, 4X, 6Y, 4Z, berapa itu? 160. Untuk Nurul. Untuk Agung? 4X tambah 2Y 110.000. Nah, itu tidak ada nilai apa? Tidak ada nilai Y. Benar. Y itu untuk apa? itu untuk intip madu. Intip madu ya. Apakah benar Agung tidak beli? ada nilai X karena tidak membeli keripik pare. Ayo cek lagi. Keripik pare itu dimisalkannya apa tadi? X. Ini ada X. 4X. Jadi ini 4Y ditambah 2Z. nah gitu ya. Makasih Ibu. Iya. Gimana? Oke. Nggak eliminasi. Ini pilihan. Pilihan boleh, pilihan satu. Ini pilihan bebas. Jadi mau pilih eliminasi persamaan 1 atau 2 atau 1 dan 3. Ini pilihan. Jadi kalian bebas, tidak harus terpaku ke sini ya. Jadi kalian tinggal lihat nih persamaannya seperti apa. Iya, ya. Jadi persamaannya mau milih yang 1 atau yang 3. So. Jawabannya di sini. Iya, jawabannya di sini nanti maksudnya. Ini dari sini ke sini. Ya, bebas itu mau. Karena ini petunjuk ya. Petunjuk dari petunjuknya itu ya, petunjuknya itu ini bisa dari sini. Nah, dari yang persamaan 1 dieliminasi dengan persamaan 2 atau pilih aja dari persamaan 1 eliminasi persamaan 3. So, kalian tinggal pilih mau yang mudah yang mana ya. Nah, oke, nanti dituangin ke sini ya. Nah, silahkan ya. Yang masih kebingungan langkah 3, silahkan. Boleh. Nah, untuk langkah 4 ya, itu bisa kalian gunakan salah satu atau misalnya mau sekreativitas kalian ya, silahkan diskusikan mau pakai langkah eliminasi, mau pakai langkah apa? Substitusi ataupun mau digabung di campuran silahkan ya. Nah, boleh ya, karena ini hanya memisahkan bisa eliminasi persamaan 1 dan 3, eliminasi 1 dan 2 ya, atau misalnya 3 dan 2. Nah, itu atau boleh? Boleh mau tanya apa? Ya, langkah pertama aja, langkah penyelesaiannya aja langsung ya.
terus hasilnya 150 ya. Terus bawahnya jadi 140 oh 110.000 Ya, kenapa? Ini kalau nggak cukup boleh ke sini. Boleh. Boleh ya. Pastikan nol, jadi hasilnya nol. Soalnya belum diketahui ya si X-nya. Terus Sok lanjutkan ya. Yang masih lebih.
ditambah 5, si Z-nya diganti sama yang tadi hasil Z 10.000. 10.000 dengan 1. Oke, bagus, udah masuk langkah 4 ya. Nah, ya ada kesulitan? Lumayan ya. Boleh, udah mulai ini ya. Mulai dikerjakan. Pakai metode apa di sini? Elemen. Oh, campuran ya, gabungan. Oke. Udah sini udah masuk langkah 4, pakai metode apa? Eliminasi sama substitusi. Eliminasi diakhiri substitusi. Ya, berarti campuran ya. Oke. Ada yang pakai eliminasi saja atau campuran? Di sini eliminasi pakai substitusi ya? Oh, diakhiri substitusi ya. Oke, berarti sudah semuanya masuk ke langkah yang keempat ya. Oke. Iya. Ya, gimana? Ya, apa yang ditanyakan? Ya, tinggal ke langkah yang kelima. Nah, ini langkah kelima itu di akhir ya, kalau sudah ada ya. Oke, langkah 4 sudah, langkah 5 lanjut. Oh, mensubstitusikan. Berarti nilainya udah ada sebagian ya? Dan nilai semua. Belum semuanya. Oke. Ya. Sudah ke langkah 5 dan langkah 6. Ya. Boleh Ibu cek dulu, lihat ya. Di sini langkah oke. Oke. Menentukan solusinya ya, ini ya. Oke, bagus ya. Ini pakai metode apa, campuran apa? Campuran, ada eliminasi, substitusi sama campuran. Boleh. Ya, so. Ya. $7.500. Cepat ya. Ini. Oke ya. Nah, langkah 5 nanti ada penyelesaiannya itu rata-rata di sini Ibu lihat di substitusi ya. Lanjut ke langkah 6 itu nanti sudah ketahuan nilai X-nya, satuannya ya. Nah, itu X-nya berapa, Y-nya berapa, Nah, itu sebelah sini belum ya, silahkan lanjutkan. Sebelah sini udah mulai mau menentukan X, Y, Z ya. Nah. Oke, bagus. Coba. Oke. Ya, kenapa? Ubinya ada, apa keripiknya? Sudah ketemu? Ya. Oh, salah nulis. Oke, dikoreksi lagi ya, silahkan. Boleh. Ya, boleh. Kenapa? Ini boleh dibalik Bu HPS-nya. Boleh. Salah penulisnya. Oh, boleh. Silahkan. Ini pakai jadi. Pakai jadi. Karena tadi ada pertanyaannya ada 2 ya. Yang apa?
Putri apa Puji? Puji ya. Nah, Puji itu ingin membeli berapa tadi? 1 bungkus keripik pare, Heeh. 1 bungkus inti madu, dan 1 bungkus ubi. Oke, ya. Tinggal dijumlahin aja. Oke, kita lihat ya, di sini ada yang udah mulai finish belum ya? Ke akhir, sudah ada yang mau menemukan tidak ya? Tuh, ini OTW katanya ya. Belum. Oh iya, mantap. Enggak mau ya turun servisnya 60 di 160 kurangi 130 30.000. Terus X 30.000 simpannya di pindah ruas jadi enggak 30.000 coba itu kalau dihias-hias gitu. Bye. Okay, nice. Sudah ketemu nilai X, Y, Z-nya, satuannya? Sudah. Oke. Ada yang nanya. Ya, mau nanya apa? 3.000. Coba. Nih. Oke. Boleh. Hai Ibu. Ya.
Ketemu ya akhirnya. Ngapa? Kenapa? Ayo. Jangan ketuker. Gimana? Bisa? Bisa. Ketemu X-nya? Nilai satuannya udah? Udah. Udah. X-nya Y-nya? 15.000. Enggak? Ya. Z-nya ketemu Z-nya berapa? 10.000. Oke, baik. Nah, nanti kita samain dengan kelompok yang lain ya. Bagus tulisannya ya. Sudah. Wah. Semangat. Semangat, semangat. Ya, kenapa? Boleh? Jawabannya? Oh, hektar. Ya, ada nggak? Ya? Kenapa? Coba Ibu ya. Yang mana? Oh, yang hasil akhir. Oh, bagus, sudah hasil akhir ya. Satu bungkusnya, ini untuk keripik pare, iya. Nah, segini, berarti dia harus membayar kembalian 67. Jadi, karena ini kan pertanyaannya itu, lihat di sini, di soal yang pertama. Nah, kan di sini, apakah uang puji cukup dan bersisa? Cukup, sisanya sekian, gitu. Jika iya, berapa sisanya? Karena kan mencari sisanya tadi. Itu ya, langkah 6 ternyata sudah hampir semua kelompoknya selesai. Nah, langkah 7. Nah, saya ini di akhir-akhir ya. Langkah 7 itu kalian sudah tahu harga satu bungkus parenya berapa, keripiknya, terus satu bungkus intip madunya juga berapa, satu bungkus keripik stik ubinya berapa. Nah, nanti di akhir ini uang puji itu berapa tadi? 100.000. Nah, 100.000 itu tidak semuanya dipakai 100.000-annya ya, pasti ada sisa. Karena udah ketahuan nilai satuan pembeliannya. Nah, mungkin nanti ada satu kelompok yang ke depan ya. Ini kita coba berapa menit lagi? 5 menit lagi kalau udah selesai, nanti ada yang selesai boleh presentasi ke depan ya. Cak.
Ada kelompok yang sudah selesai? Boleh bisa di... Disalin. Boleh. Siapa yang mau presentasi ke depan ya? Oke. Siapa? Cuk, kelompok mana yang sudah finish, sudah beres? Sampai akhir presentasi. Ada? Ada yang udah? Ini kelompok berapa? Kelompok 5 sudah selesai. Oke, 100% selesai. Kelompok 2. Berarti kita wakili aja dulu dengan kelompok 5 untuk presentasi ya. Ya. Nanti teman-temannya kalau misalnya sudah terkonfirmasi sama, nah berarti yang dikerjakan kelompok 5, yang didiskusikan kelompok 5 itu sudah benar dan tepat ya. Coba silahkan mau dipresentasikan ke depan. Silahkan. Sama siapa? Sok. Yang lainnya mohon diperhatikan dulu ya, barangkali teman kalian kelompok salah satu kelompok 5 ini ya mempresentasikan hasilnya itu takutnya ada yang kurang tepat atau sama ya, mohon dilihat, disimak dan silahkan dikomentari. Mau ditanya juga silahkan ya. Siapa yang membaca? Oke, ini dari perwakilan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ya. Kelihatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan sistem persamaan linier 3 variabel. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa dan teman saya. Nama saya Rizky. Dan nama saya Nengsri. Langsung saja akan mempresentasikannya yang akan dipresentasikan oleh Nengsri. Kita ke langkah 1, yang dimana diketahui Nurul membeli 4 keripik pare dan 6 intip madu dan 4 stik ubi dengan harga 160.000. Agung membeli 4 intip madu dan membeli 5 stik ubi dengan harga 110.000. Satrio membeli 4 keripik pare, 2 intip madu dan 1 stik ubi dengan harga 70.000. Sedangkan Puji membeli keripik pare 1 bungkus, membeli 1 bungkus intip madu dan membeli 1 stik ubi. Nah, di sini harganya belum diketahui. Maka untuk mencari harga dari perbelanjaan Puji, kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Kita ke model matematikain dulu, yang dimana X sama dengan harga 1 bungkus keripik pare, dan Y harga 1 bungkus intip madu, dan Z harga 1 bungkus stik ubi. Kita ke model matematikakan seperti 4X ditambah 6Y ditambah 4Z sama dengan 160.000 persamaan 1, 4Y ditambah 5Z
sama dengan 110.000 persamaan 2. 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 70.000 persamaan 3. Cara penyelesaiannya, di sini kami menggunakan eliminasi 1 dan persamaan 2. 1 dan 2 ya. Ya. Eliminasi. Di mana persamaan 1 4X ditambah 6Y ditambah 4Z sama dengan 160.000 dan persamaan 2 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 70.000. Kita eliminasi 4X dikurangi 4X hasilnya habis, 6Y dikurangi 2Y hasilnya 4Y, dan 4Z dikurangi Z hasilnya 3Z. 160.000 dikurangi 70.000 hasilnya 90.000. Lanjut ke eliminasi hasil dengan persamaan 2. Yang dimana persamaan 2 4Y ditambah 5Z sama dengan 110.000 dan 4Y ditambah 3Z sama dengan 90.000. 4Y dikurangi 4Y hasilnya habis, 5Z dikurangi 3Z hasilnya 2Z. 110.000 dikurangi 90.000 hasilnya 20.000. Maka Z sama dengan 20.000 dibagi 2 hasilnya 10.000. Kita ke substitusi Z yang dimana persamaan Z 10.000 kita mensubstitusikannya ke persamaan 2. 4Y ditambah 5Z sama dengan 110.000. 4Y ditambah 5 dikali 10.000 karena Z-nya 10.000 sama dengan 110.000. 4Y ditambah 50.000 sama dengan 110.000. 4Y sama dengan 110.000 dikurangi 50.000. Maka hasilnya 4Y sama dengan 60.000. Maka Y sama dengan 60.000 dibagi 4 sama dengan 15.000. Substitusi. Lalu substitusikan Z dan Y ke persamaan 1. Ada 4X tambah 6Y ditambah 4Z sama dengan 160.000. 4X ditambah 6Z yang adanya 15.000 ditambah 4Y sama dengan 10.000 sama dengan 160.000. 4X ditambah 90.000 ditambah 40.000 sama dengan 160.000 dari yang 4X diperoleh. ditambah 130.000 sama dengan 160.000. 4X sama dengan 160.000 dikurangi 130.000. 4X sama dengan 30.000, lalu X sama dengan 30.000 dibagi 4, hasilnya 7.500. Maka diketahui X sama dengan 7.500, Y sama dengan 15.000, Z sama dengan 10.000. Jika uang puji 100.000, maka 1 keripik ditambah 1 intip madu ditambah 1 stik ubi, yang dimana 1 keripik 7.500 ditambah 1 intip 15.000 ditambah 1 stik ubi sama dengan 10.000, hasilnya 32.500. Lalu di sini sisa uang dibagi hasil dari 100.000 dibagi 32.500, hasilnya 67.000. Dibagi apa dikurang? Dikurang. Oh, dikurang. Iya. 100 dikurang. Oh ya, dikurang karena totalnya semuanya berapa? 67. Totalnya semuanya 67.500. 67.500 untuk apa? Untuk sisa apa untuk total? Untuk sisa. Kalau total pembeliannya dari Puji berapa? 30. Nah, yang lainnya sama tidak? Berarti nilai satuan X tadi 7.500. Terus yang Y 15.000 dan Z 10.000. Sama semuanya? Sama. Berarti ini bisa digunakan. Ada cara lain nggak yang lain? Atau sama menggunakan cara eliminasi dulu dari
1, 2 dilanjut eliminasi lagi. Apa langsung substitusi ini? Oh ini ke sini ya. Substitusi yang nilai Z-nya lanjut. Jadi eliminasinya itu hanya 1 dari persamaan 1 dan 2. Nah ini dari kelompok 5 sudah sama dengan hasil diskusi kalian. Berarti bisa dikonfirmasi ini benar ya. Bahwa harga satuan X-nya 7.500 ya. Terus harga Y-nya 1.500 dan Z-nya 10.000. Nah, ini untuk harga satuannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Kita kasih tepuk tangan semuanya. Silahkan duduk kembali ya. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya. Jadi yang pertama tadi harus diingat, kalau jika ada soal bentuk cerita, ya, ini kan bentuk cerita. Soal bentuk cerita, berarti kalian harus lihat dulu apa yang disajikannya. Misalnya barangnya, jumlahnya dulu, ya. Misalnya dari barang itu ada berapa barang nih? Bisa 2, berarti termasuk 2 variabel. Bisa 3, berarti 3 variabel. Berarti kita misalkan dulu nih, oh ada 3. Kita misalkan, misalnya barang A, barang B, barang C. Nah, setelah itu kita lihat jumlahnya, berapa orang. Biasanya kalau 3 variabel itu biasanya maksimal 3 orang ya, 3 orang. Kalau lebih berarti mungkin persamaan yang lain, yaitu biasanya pertanyaannya untuk yang tidak seperti tadi sisa, tapi nanti si yang orang keempat itu membeli barang yang sudah ditentukan nilai satuannya. Nah itu ya, jadi yang keempat mah hanya mengkonfirmasi berapa nih harga yang harus dibayar. Nah itu. Nah nanti yang 3 orang itu pasti memiliki nilai belanja yang berbeda. Nah jangan lupa ya, nanti ditentukan dulu 1 orang dulu, jangan 2 orang ya. Jangan misalnya pembelian roti, misalnya ada barangnya tuh roti. Roti itu misalnya si A, B, C, tapi 1 dulu. 1 orang ini roti itu berapa jumlahnya. Jadi harus detail dulu 1 orang. Ya, termasuk tadi di mana, di langkah yang mana yang harus kita detail ya, di langkah yang ini, yang mana, yang ini, langkah yang pertama ini, ya, menentukan. Tadi ada kelompok mana yang Ibu koreksi ya, bahwa tadi ternyata harusnya Agung itu tidak membeli keripik pare, tapi ternyata malah ditulisnya di kolom keripik pare. Nah, padahal dia tidak membeli. Nah, itu harus teliti dari bacaan ya. Dari bacaan itu harus teliti bahwa si Agung tuh beli apa aja nih. Ternyata dia kosong ya. Hanya membeli intip madu dan stik ubi. Nah, itu. Jadi harus hati-hati di sana, dia tidak memiliki variabel untuk keripik pare. Nah, itu ya. Jadi harus difokuskan dulu di sini. Ini adalah langkah awal ya, di mana kalian mengorganisasikan dari sebuah cerita itu dimasukkan ke dalam bentuk matematika. Jadi satu-satu dulu telah dulu ya dari soalnya. Si 1 orang misalnya gini. Di sini ya, Cynthia beli misalnya roti, kue sama jus misalkan gitu ya. Nah, nanti itu barang-barangnya beda. Harus dikonfirmasi dulu. Tulis Cynthia beli berapa bendanya ya. Terus misalnya di sini Fajri beli apa aja. Nah, itu ya. Nah, kalau udah dengan soal ceritanya nyambung gitu ya, nah kesininya pasti akan mudah karena kita tidak akan melihat lagi soal cerita karena sudah dirangkum dengan jumlah nilai-nilainya ya. Nah, makanya ditulis kembali di sini 4 bungkus keripik pare ditambah 6 bungkus intip madu. Nah, itu dengan total jumlah sekian. Nah, itu ya. Jadi langkah ini adalah langkah pertama ya. Terus setelah itu baru kita memisahkan. Ya, memisahkan tadi teh apa? Barangnya. Ibu boleh nggak misalnya X, Y, Z saja atau digantilah Bu, bosan X, Y, Z mah. Misalnya boleh dengan ABC, boleh ya. Karena ini adalah variabel, boleh saja ya. Ya, boleh saja. Kita misalnya Bu, saya bosan mending pakai RS aja gitu ya. Boleh ya. Jadi X, Y, Z-nya kita ganti namanya ya. Ini hanya penamaan saja. Nah, setelah itu, nah baru di sini. Kalau sudah dimisalkan, ya udah kita misalkan X-nya kan keripik pare. Ya udah tadi nilainya Nurul itu membeli berapa biji? 4. Ya masukin 4 ya.
Nah itu. Nah ini tadi sama langkahnya udah dikonfirmasi, semuanya udah pada bisa ke langkah ini, bagus ya. Jadi ingat, dari soal cerita kita gabungkan ke dalam bentuk matematika, memodelkan, karena tujuan kita memodelkan. Nah itu harus bisa ya, ternyata dilihat dalam satu soal bisa memodelkan model matematikanya. Nah setelah ini langkah, ini hanya langkah itu apa? Seperti pilihan ya, pilihan mau disubstitusi, mau eliminasi, mau campuran, karena kalian kemarin sudah belajar tentang ketiga metode itu. Jadi kita hanya tinggal memasukkan saja. Mudah yang mana ya? Mudah yang substitusi, tinggal substitusikan. Mudah yang eliminasi, pakai. Atau campuran juga boleh, kita campurkan saja. Nah itu ya. Terus kesimpulannya tadi ternyata teman kalian sudah menyimpulkan bahwa dari mulai sticknya ada, satuannya ada. Nah baru dari sini kalau sudah ketemu satuan, kita lihat di soal ada nggak pertanyaannya. Ternyata pertanyaannya ada. Puji itu ingin membeli satu ya, dari satu apa? Satu keripik, nah satu intip madu, nah itu. Nah, barulah dijumlahkan semuanya. Gimana kalau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan lain seperti tadi apa? Misalnya ada misalnya ibu membeli 2 keripik pare, misalnya 1 intip madu, 1 stik ubi. Berarti kalian tinggal mengkalikan yang ini karena 2 ya, ibu beli 2, berarti tinggal tambahkan 7.500 ditambahkan 2, ditambahkan sama 2 kali ya, berarti 15.000, ditambahkan sama 15.000 lagi, ditambahkan lagi 10.000. Jadi ibu harus membayar berapa? Nah itu ya, jadi kan lebih mudah kalau sudah ditentukan satu-satu. Bisa ya? Nah itu. Oke. Sebentar ya. Nah ini ya, kita hasil barusan kita analisis ya. Sebenarnya apa sih informasi yang diperoleh ini selama pembelajaran NKPD? Coba. Setelah belajar ini, yang kalian rasakan itu seperti apa? Apa? Mengerjakan dari soal cerita yang barusan, sehingga sampai ke menemukan hasilnya. Coba ada yang mau memberikan tanggapan? Boleh? Ya, bagaimana? Kita jadi tahu berapa harga satuan barang. Terus bisa menjumlahkan yang dibeli itu berapa. Oh gitu, ya. Tuh itu ya. Terus bagaimana cara menyelesaikannya juga udah tahu ya. Tadi balik lagi ke 3 metode yang udah ibu tekankan tadi. Metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Berarti selebihnya ke sana mah bisa ya. Oke. Nah, sebelum kita ke kuis, berarti kita kembali dulu duduk dengan rapi. Kita seorang-orang. Karena setelah ini kita coba dengan latihan soal individu ya. Nah, oke. Semua kelompoknya sudah selesai, nanti dikumpulkan saja hasil ininya ya, hasil kelompoknya. Nah, ini kan sudah selesai ya. Oke. Boleh, silahkan dikumpulkan hasil kelompok 1. Oke, kelompok 2 hasilnya. Kelompok 3, boleh. Ya. Oke, kelompok 4. Ya, tulis. Kelompok 5, ya, bagus ya. Kelompok 5. Oke. Sip. Sudah selesai ya semuanya kompak. Oke. Oke, kelompok 4 silahkan. Terima kasih hasilnya. Nah, sekarang kita mulai ke kuis. Berarti ini menggunakan alat komunikasi telepon seluler kalian. Oke, sudah ada kuotanya. Nanti ibu akan tunjukkan ininya ya, kodenya. Oke, sudah siap semuanya, sudah rapi kembali. Ini kita akan mengevaluasi pembelajaran kita ya, pembelajaran yang sudah kita lakukan selama
hampir 2 jam pelajaran. Nah, kita coba di akhir pembelajaran kita pengen tahu yang barusan kalian pelajari itu, kita coba cek dulu untuk maju lagi nanti pertemuan berikutnya ya. Sebentar. Oke, di sini sudah muncul untuk kuis hari ini. Ya, di akhir pembelajaran. Silahkan kalian scan QRIS di sini atau masukkan kode yang ada di dalam layar yang sudah Ibu tampilkan. Sudah ada? Kalau sudah masuk nanti Ibu akan mulai bareng-bareng ya. Sudah bisa login semuanya? Belum, boleh. Silahkan ya sambil menunggu. Oke, silakan pakai pencarian Google aja atau bisa langsung saja kalau bisa dipoto, di-scan langsung QRIS-nya ya. Oke. Iya. Siap? Boleh silakan yang mau ke depan mau di-scan QRIS-nya, silakan. Atau masukkan kodenya 808601. Boleh, bisa kita mulai? Belum? Silahkan. Oh, masih ini. Masih meloading. Yang masuk udah baru berapa peserta? 23. Oke, baru 23 peserta yang masuk. Nanti kita mulai sama-sama ya. Oke. Silakan kasih emoticon kalian kalau misalnya kalian sambil menunggu teman-temannya masuk. Belum masuk? Ya. Belum masuk apa sinyalnya? Ya, Ibu sinyal. Sinyalnya kayaknya. Iya, sarangeo. Iya. Oke, let's go, semangat. Gimana nih? Gimana perasaannya? Seru banget. Silahkan. Baru berapa peserta? 29 ya, silahkan. Nah, sudah? Tinggal menunggu ya? Tinggal menunggu. Oke, yang belum masuk mungkin nanti masuk menyusul ya sambil menunggu sinyal datang. Oh ya, silahkan mau di-scan dulu. Sudah masuk? Sudah. Sudah masuk? Sudah. Masuk? Oke, Ibu cek dulu ya. Udah masuk ya? Oke. Ready? Kita mulai ya, ready? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kenapa? Lima.
Sudah. Nice ya. Sudah 66% nilai kelas di sini. Good. Bagus. Berapa persen? 80%, bagus. Sudah berapa persen? Oh, belajar lagi ya. Berapa persen? 40%. Ya, belajar lagi ya. Oke, semuanya masih ada yang mengerjakan ya? Nah, sudah selesai semuanya? Sudah? Sudah ya? Nah, berarti ini belum masuk semuanya nilainya ya. Kita lihat 5 teratas yang sudah mengerjakan di sini. Kita lihat 5 teratas ya. Ternyata di sini Firman, Kumaila, Dia, Saputra, Neng, Sri, sama Putri Sapa. Nah, mungkin ini masih ada yang berjalan ya. Coba Ibu lihat. Ini nilainya nanti ada masuk ke database Ibu ya. Nanti Ibu akan kirimkan lewat WA group ya hasilnya. Nah, ini sudah semuanya? Sudah. Kita akhiri di sini ya. Nah, oke. Kita lihat. Nih. Selamat untuk Witri Mira Rakia. Berarti ini nilai yang paling besar ya. Nilai yang paling besar untuk pertemuan kali ini adalah Witri, yang keduanya Kayla, dan ketiga adalah Mira. Oke, selamat ya. Oke, itu akhir dari pembelajaran. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari sistem persamaan apa pertidaksamaan. Sekarang persamaan berarti untuk kedepannya kita sistem pertidaksamaan linier 2 variabel ya. Cirinya apa? Cirinya yaitu menggunakan tanda tidak sama, lebih dari atau kurang dari. Kalau persamaan mah sama dengan. Nah itu ya. Ibu mau nanya hari ini, bagaimana perasaan untuk hari ini? Senang sekali. Coba, kalau misalnya senang, ya mau pilih emot yang mana? Yang ini, oke, acungkan kedua tangannya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini, ya. Semoga kalian sehat selalu, ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa membekas sampai kalian di 10 tahun ke depan atau 20 ke depan kalian bisa menggunakan materi ini untuk perdagangan, penjual beli, bisnis ataupun apapun ya itu. Nah itu manfaatnya mungkin sekarang hanya di meja saja, tapi nanti ke depannya kalian bisa sukses ya. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Ya. Ternyata di mana nanti benar-benar kayak gitu. Kalau disebut ya itu mengajar kita aja kurang kreatif ya, kita kadang bingung gitu. Ngajarin band ya, cuma harus dengan kita juga harus ngikutin gayanya gitu, kesenangannya. Paling mah gadget nih. Gadget kan milenial kelahiran 89 ada gadget dong. Milenial kan sekarang kan gen apa yang kita ajar? Oh, iya.
geser ini. Ya apa mah aduh. Apalagi dia apa ya? Luar biasa. Itu mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca disertasi bersama saya Ridwan Abdul Salam, calon guru penggerak angkatan 11. Dan di sini saya disertai oleh Ibu Mirsa Iriani sebagai pengajar praktik dan juga Ibu Apriani Tresna Dewi sebagai guru mata pelajaran matematika. Bagaimana Bu Apri kabarnya? Bu Mirsa kabarnya? alhamdulillah baik. Baik, Bu Apri, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan proses observasi di dalam kelas selama 2 jam pelajaran telah dilaksanakan. Dan kira-kira bagaimana perasaan Ibu Apri setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tersebut? Selama pembelajaran alhamdulillah lancar ya, terlaksana dengan sesuai, maksudnya dari jam pertama awal masuk sampai akhir dituntaskan gitu ya. Tidak ada kendala karena mungkin anaknya sudah dikondisikan sesuai ya, sudah dikonsep dari awal gitu ya. Jadi emang harus dikonsep dulu dari awal baru kita bisa melaksanakan di kelas gitu. Alhamdulillah berarti ya Bu ya. Saya pun melihatnya pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu itu sudah berjalan dengan baik dan mungkin Ibu memiliki dapat menilai sendiri dari performa yang Ibu laksanakan ketika di kelas. Kira-kira performa yang dilaksanakan di dalam kelas Ibu itu seperti apa kira-kira? Ada yang masih perlu ditingkatkan atau bagaimana? Kalau perlu ditingkatkan emang banyak sih ya Bu ya, karena kalau pas sekali terjun gitu ya pasti ada ternyata ini kurang maksimalnya di bagian apa. Contohnya seperti yang sudah dilaksanakan kemarin, harusnya kan di rencana itu saya itu memikirkan bahwa sebelum ketika pembelajaran itu ada ice breaking gitu ya. Tapi ternyata lihat situasi anaknya anteng gitu ya, apa itu kondusif, dia tuh kelompok-kelompoknya tuh belajar bareng-bareng. Nah, kayaknya nggak perlu dulu deh ini kan gitu. Ya, seperti itu. Jadi situasionalnya itu benar-benar harus strategi kita mikirnya teh, oh ini tuh harusnya seperti ini, yang direncanakan seperti ini, jangan dulu deh gitu seperti itu. Jadi kondisional sesuai ya, dengan. jadi tadinya emang sih lebih bagusnya kalau misalnya lagi ke pertengahan anak-anak udah mulai panas ya, harusnya teh anak tuh disegarkan kembali gitu ya. Tapi terlihatnya tuh anak itu tetap masih berjalan gitu ya, kecuali kalau misalnya emang di suatu kondisi di mana anaknya udah mulai bosan, baru saya akan menerapkan itu gitu. Cuma kemarin saya tidak menerapkan karena melihat situasi anak yang bekerjanya jalan gitu setiap kelompok gitu. Jadi kondisional sesuai dengan kondisi seperti anak-anak. Ya memang kadang kita harus melihat kondisi murid karena memang kita harus berpihak kepada murid. Seperti itu. Baik, mungkin ketika kemarin melihat pembelajaran yang Ibu lakukan, dari hasil pengamatan yang saya lihat, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tersebut, mungkin tujuan dari pembelajaran Ibu itu dalam kegiatan perobservasi kemarin sudah tercapai mungkin kan hanya saja ke dalam kegiatan ada hal-hal lain yang memang kondisional sesuai dengan kebutuhan muridnya seperti itu. Di area pengembangan terhadap model-model pembelajaran dan lain-lain mungkin itu anak-anak bisa menerima sesuai dengan kondisi anak-anak tersebut seperti itu. Kira-kira ada lagi kendala Bu dalam pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan selain kondisi dari siswa tersebut? Kira-kira ada lagi kendala? Penyampaian materi emang tidak saya fokuskan di, karena kan pakai model-model yang jadi anak menemukan sendiri dengan cara berdiskusi dengan rekannya. Nah mungkin saya akan membantu di salah-salah
diskusi tersebut. Nah mungkin kendalanya itu ketika anak yang kebingungan gitu ya, ada satu kelompok yang kebingungan kita harus gimana nih. Nah saya tuh harus menyediakan medianya itu anak tuh emang sukanya apa nih di kelompok ini gitu. Misalnya kamu mau baca, aduh bu ada yang lalu gitu ya, gitu, kayak bukan buku kayak malas gitu, ekspresi kan ekspresi dilihat ya, kayak malas. Saya tuh langsung bikin ya udah gini, buka Google aja gitu ya, atau oke buka YouTube-nya nih, buka misalnya kan saya punya YouTube, saya buka ini ya, langsung semangat buka handphone gitu langsung ya. Jadi berarti ini anak tuh lihat video tuh lebih seneng gitu ya, biarin aja. Nah seperti itu sih kendalanya, kita tuh emang harus satu-satu melihat apakah anak itu mau dengan materi yang di textbook gitu ya, atau materi yang ada di via YouTube atau via internet lah, ataupun nyari apa gitu. Ternyata anak tuh beda-beda, ada yang memang suka jadi teks, ada yang suka tolong tampilin lagi nya dibaca gitu. Anak tuh membaca langsung dari layar, nah itu nah itu ya kendalanya. Mungkin kita harus menyiapkan berbagai macam materi jenis media ya belajar anaknya. Karena memang kebetulan di program guru penggerak kemarin pas sedang ada materi yang disampaikan dari materi diferensiasi itu, kebetulan ada ya gaya belajar tadi. Jadi memang anak tadi kan kata ibu ada yang memang kalau baca saja kurang suka seperti itu. Jadi ada yang memang anak itu harus menggunakan visual, kemudian harus juga menggunakan audio teori, jadi langsung praktek dengan barangnya seperti itu. Jadi harus memang disesuaikan dengan kebutuhan murid seperti itu. Nah dari kendala yang ibu tadi sampaikan tadi, ada rencana tingkat lanjut untuk penyelesaiannya seperti apa kira-kira? Mungkin kedepannya saya lebih mempersiapkan lagi ya Bu ya, mempersiapkan lagi untuk siswa seperti itu gitu kan, baca-baca belajar. Ternyata emang benar ya gitu, berdiferensiasi itu memang perlu gitu. Karena apa? Setiap anak itu kalau misalnya kita tidak menyiapkan, kemungkinan anak itu kan malas gitu ya Bu ya, anak tidak siap menerima gitu. Jadi ya kedepannya insya Allah saya gitu ya, di yang kemarin setelah kemarin itu walaupun itu emang itu orang lain, tapi mudah-mudahan kedepannya saya bisa menyediakan media itu gitu. Rencana yang ibu laksanakan rencanakan tadi sangat baik sekali. Kira-kira kapan rencana pelaksanaan tadi akan dilaksanakan sepertinya? Kemudian materi berikutnya yang kita siapkan dari sekarang untuk materi berikutnya yang mudah-mudahan gitu ya ada. Jadi udah berpikiran gitu dari berjenjang gitu ya. Sekarang mungkin dari gaya belajarnya dulu, minggu depan buat video ininya. Bagus sekali, luar biasa sekali ya. Jadi rencana dari Bu Apri ini mungkin akan segera terlaksana dari minggu ke minggu sesuai dengan mata pelajaran yang akan disampaikan seperti itu. Mungkin saya akan menunggu kabar baiknya Ibu, follow up dari Ibu, karena saya juga ingin melihat perkembangannya, terutama dari gaya belajar tadi anak, karena memang kita tahu anak-anak itu suka sekali dalam melihat dan mendengar. Jarang orang yang memang, kalau di zaman sekarang mungkin anak-anak kalau hanya membaca saja, literasi saja, mungkin kurang penyampaian materi dan lain-lain, mungkin terasa kurang seperti itu. Itu saja mungkin yang kira-kira bisa saya tanyakan untuk kegiatan pasca observasi ini. Kira-kira dari kegiatan pasca observasi ini apa yang bisa Ibu dapatkan? Ya, hikmah dari pembelajaran ya Bu ya. Padahal mungkin kita menghargai anak dulu ya Bu ya. Terus tanpa mereka juga kita tuh nggak bisa menyampaikan pelajaran dengan baik gitu. Ternyata dari awal kita harus menanyakan dulu apa kabarnya mereka. Terus kita tuh harus benar-benar merasa menyatu lah gitu dulu. Ternyata anak-anak tuh apakah udah siap, kesiapannya nggak langsung masuk cek gur materi nggak gitu gitu ya. Ternyata pernah dirasakan seperti itu gitu ya. Kalau seperti kan anak-anak kebingungan. Ini kita tuh lapar atau apa gitu, anak kita kalau ditanya kabar atau apa ya anak bisa menerima gitu. Jadi ya kita jadi anak tuh bareng-bareng gitu. Jadi pas itu kan kelas kita ya Bu ya gitu. Jadi apapun yang terjadi di kelas gitu ya kita
kita jadi teman mereka lah gitu. Betul. Kalau lagi SMA mah seperti itu ya Bu ya. Benar, bestie ya. Sulit untuk ini karena ketika salah pembelajaran ya ini di pelajaran di materi-materi yang lain, kadang salah pembelajaran anak tuh kadang-kadang ada yang random gitu ya Bu ya, Bu saya tuh begini, dia tuh cerita kisah dia ya, kita tuh nggak bisa ngambek, nggak bisa dengerin aja dulu, terus itu kita sambil yuk balik lagi ke materi ini gitu. Jadi itu kita setelah didengarkan, kebanyakan sih zaman sekarang gitu ya, anak angkatan sekarang tuh banyak lebih bercerita gitu ya, udah kita dengerin aja dulu, kasih masukan gitu. Harus mendengar dulu gitu. Ketika mendengar, oh ya udah gitu, apa ada solusi, karena dia cuma butuh didengarkan aja gitu. Ya udah kita balik lagi ke materi, lalu dia mau mengikuti apa yang kita kasih, instruksikan, mau soalnya begini, baru dia mengerjakan, walaupun emang pada dasarnya dia nggak bisa gitu. Dia nanya lagi ke kita, Bu itu gimana, begini sulit gini, ya kita sabar aja, jadi harus dibanyakin sabar gitu. Ya, terima kasih Bu. Mungkin selanjutnya dari Bu Mirsa, kira-kira ada umpan balik atau tanggapan dari kegiatan pasca observasi ini? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Umpan balik dan tanggapan dari saya sudah cukup baik Kak Ridwan ya. Ibu juga sudah luar biasa menjalankan, tadi juga progresnya sama, nanti tindak lanjut juga Ibu sudah sangat tahu. Berarti insya Allah nanti ke depannya pasti akan lebih baik lagi. Kita lagi ya ke depannya. Baik, mungkin dari kegiatan supervisi akademik ini dari pra, kemudian sekarang paskanya sudah selesai, semua kegiatan sudah berjalan dengan baik. Mungkin kegiatan ini ditutup saja Ibu. Mohon maaf atas waktunya sudah mengganggu Ibu ya. Ibu juga mohon maaf. Mungkin diakhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.